Sebuah kisah horor yang dialami oleh seorang remaja saat dirinya masih seumur jagung karena kelahirannya tepat pada malam 1 Suro. Sebuah cerita dari akun Twitter @arahlain01 berjudul asli Persami. Buat kalian yang sudah tidak sabar lagi, selamat menyimak kalau kalian berani. Di dalam sekolah pasti ada kegiatan perkemahan. Salah satunya adalah persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Kegiatan persami ini diperlukan agar dapat menumbuhkan kemandirian dari para siswa. Namaku Dela. Aku tinggal di sebuah desa yang terletak di ujung Pulau Jawa. Aku lahir dan dibesarkan di desa yang sama, dan saat ini aku baru saja duduk di bangku kelas 1 SMP. Sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar setelah kenaikan kelas, pihak sekolah selalu mengadakan kegiatan persami ini saat kenaikan kelas. Sebelum kegiatan itu dilaksanakan, aku mencoba mempersiapkan mental serta barang yang nantinya aku butuhkan saat kegiatan persami ini. Sebelumnya, aku sempat mengundurkan diri dari kegiatan itu, tapi keinginanku untuk mundur ditolak oleh panitia persami karena dirasa aku masih terlihat sehat dan tidak memiliki penyakit yang serius. Sebelumnya, pihak sekolah melakukan tes kesehatan kepada semua orang yang terlibat dalam kegiatan persami ini. Panitia juga berpesan kalau kegiatan ini sangat penting untuk kemandirianku. Di sini aku harus benar-benar menyiapkan keberanian lebih untuk mengikuti kegiatan ini secara mental dan fisik, karena semenjak kecil sering mengalami hal yang tidak sewajarnya diterima oleh anak seusiaku. Hari sudah sore, terik matahari mulai menghilang, yang menandakan aku harus segera berangkat ke sekolah untuk mengikuti kegiatan persami itu. Dari rumah, aku sudah siap untuk berangkat menuju ke sekolah dengan berjalan kaki, menggunakan seragam pramuka yang lengkap dengan tas ransel yang sudah aku bawa. Di jalan perkampunganku menuju sekolah sangatlah padat penduduk dan banyak lalu lalang orang dengan kesibukannya masing-masing. Aku yang sedang berjalan sesekali menyapa mereka. "Mari Pak, Bu," kataku. Mereka tersenyum, menandakan mereka menerima dengan baik sapaanku. Namun, lain halnya dengan Pak Joko. Setelah aku menyapanya dengan sopan, tiba-tiba saja dia berkata, "Hati-hati Del, kamu dalam bahaya, tetap bawa barang itu kemana-mana." Aku yang tidak mengerti apa maksud dari perkataan Pak Joko seketika berlari ketakutan. Pak Joko adalah orang Parubaya, berkumis tipis, berumur 50 tahunan, dipercaya lebih mengerti dengan hal-hal spiritual. Maka dari itu, banyak anak-anak yang takut dengannya karena sikapnya yang terkadang aneh, dan bahkan seringkali setiap melewati rumahnya tercium aroma menyan yang begitu menyengat. Sesampainya di sekolah, aku bertemu dengan Lia saat langkahku tepat di depan gerbang sekolah. Lia ini adalah teman satu kelasku. Dia anak yang pintar dan selalu mendapatkan ranking 1 saat duduk di bangku SD. Selain itu, Lia juga sering diikutsertakan perlombaan hingga tingkat kabupaten. Walaupun badannya terbilang sangat kecil, fisiknya pun sangat kuat dibandingkan yang lainnya. Aku dan Lia pun berjalan masuk ke dalam sekolah, menuju ke sebuah taman kecil yang letaknya tepat di depan kelas kami, sembari duduk dan berbincang persoalan bekal yang kami bawa. Sesekali, kami juga melihat siswa atau siswi yang lain satu persatu masuk ke dalam sekolah.
Kegiatan ini diwajibkan untuk semua siswa dari kelas 7 hingga kelas 9 yang terbagi menjadi beberapa grup. Tepat pukul 16, suara peluit dari seorang panitia di halaman sekolah terdengar begitu keras yang menandakan seluruh siswa dan siswi harus segera berbaris sesuai dengan grup masing-masing. Aku dan Lia, yang kebetulan saat itu tergabung dalam satu grup, segera berjalan dan mengikuti barisan yang diarahkan panitia di halaman sekolah. Upacara pembukaan persami berlangsung di halaman sekolah. Siswa dan siswi terlihat sudah berbaris rapi. Perlepasan sekaligus doa dalam rangka persami ini dihadiri oleh kepala sekolah yang sejak tadi sudah berdiri di atas panggung kecil di depan barisan siswa. Kepala sekolah merasa sangat bangga atas partisipasi muridnya yang begitu antusias mengikuti kegiatan persami kali ini. Suara peluitan yang terdengar sedikit panjang sedang ditiup oleh panitia pelaksanaan kegiatan persami ini dan menandakan pelepasan persami ini diresmikan oleh kepala sekolah. Dari arah belakangku terdengar suara rem bis yang cukup keras dan benar saja. Saat aku toleh, baru saja 3 bis berwarna hijau telah berhenti di jalan raya depan sekolahku. Bis yang akan mengantarkan kegiatan persami ke bumi perkemahan yang letaknya masih berada di satu kabupaten tempatku tinggal. Jarak sekolah dengan bumi perkemahan cukup jauh dan memakan waktu hingga 1 jam perjalanan. Setelah upacara pelepasan dibubarkan, secara bergantian, aku dan yang lain berjalan masuk ke dalam bis yang disewa pihak sekolah sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dari balik kaca bis, aku duduk memandang hijaunya sawah dan perkebunan di sepanjang jalan menuju ke bumi perkemahan. Lia tiba-tiba menepuk bahu kiriku dengan tangannya. "Del, kamu kenapa? Melamun?" ucap Lia perlahan. Pandanganku yang masih fokus melihat hijaunya pemandangan yang terlihat di luar bis tiba-tiba terkesiap, lalu menoleh ke arah Lia yang duduk tepat di sebelahku. Tidak Lia, itu pemandangannya bagus," jawabku dengan singkat, dengan tujuan agar tidak ada percakapan lebih lanjut. Aku melamun bukan karena indahnya pemandangan di luar sana, melainkan ketakutan yang akan aku alami nanti jika berada di bumi perkemahan, yang pastinya sosok-sosok dari alam yang berbeda sudah banyak yang menantikanku. Walaupun sebelumnya aku sudah dibekali benda yang disebut songgol, yang aku sendiri tidak tahu apa isi dari benda itu. Benda yang diselimuti kain berwarna hitam dan bertali yang sekarang berada di genggaman tanganku. Suara angin dari rem bis terdengar lebih keras dari sebelumnya. Aku terbangun dan melihat keberadaanku saat ini benar-benar di sebuah lahan parkir bumi perkemahan, tempat kegiatanku persami akan dilaksanakan. Terlihat jelas ukiran kayu dengan menggunakan cat warna putih yang bertuliskan "Selamat datang" pada gapura masuk bumi perkemahan. Siswa-siswi juga terlihat sudah mulai turun dari bisnya masing-masing, lalu berjalan menuju halaman utama. Di sana, ketua panitia sudah berdiri dan meniupkan peliutnya yang menandakan untuk segera berbaris sesuai dengan grupnya. Aku pun segera turun, dan sesaat setelah aku melewati gapura itu, tiba-tiba saja kepalaku seperti dilempar batu kerikil kecil hingga membuatku berteriak seketika. "Aduh," kata aku. Aku sekelebat melihat bayangan sosok hitam di balik pohon besar yang berada di samping gapura bumi perkemahan. Lia, yang saat itu berada di sampingku, sontak menoleh dan bertanya, "Kenapa, Del?" Aku yang tidak ingin Lia menimpal pertanyaan semakin jauh,
mencoba kututupi dengan berkata, "Tidak, Lia, tidak apa-apa, cuma tersandung batu." Yang pada saat itu, jalanan memang masih terbuat dari tanah dan berbatu. Lia lagi-lagi mencoba bertanya kepadaku dan ingin aku jujur apa yang sebenarnya terjadi denganku. Karena sejak keberangkatan tadi, banyak hal janggal yang terjadi. Aku pun yang tidak ingin Lia tahu apa yang sebenarnya terjadi kepadaku dan mencoba mengalihkan pembicaraannya ini dengan mengajak Lia untuk segera menuju ke halaman bumi perkemahan karena acara akan segera dimulai. Di tengah langkahku berjalan, aku segera menyimpan songgol itu ke dalam celanaku yang sebelumnya sudah ada di genggaman tanganku. Jam sudah menunjukkan pukul 17:30. Setelah berbaris dan mendapatkan pengarahan dari panitia, aku dan yang lain harus segera membangun tenda yang sudah disiapkan panitia sebelumnya. Setiap tenda diisi sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan dipisah antara laki-laki dengan perempuan. Pendirian tenda berada di sebuah lahan bukit yang disekelilingi pohon rimbun layaknya hutan berantara. Pada bumi perkemahan ini juga terdapat fasilitas toilet dan musola yang letaknya tidak jauh dari tempat perkemahan. Namun, fasilitas yang ada di bumi perkemahan itu terlihat sudah begitu tua. Terlihat tembok serta atapnya sudah berlumut pada sisi tertentu, dan kayu kusennya tampak sudah sedikit rapuh. Setelah aku, Lia, dan yang lain dalam satu grup sudah mendirikan tenda, terdengar suara azan berkumandang dari toa musola. Ketua regu kelas seketika mempersilahkan aku dan yang lainnya untuk segera pergi ke musola untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Saat melaksanakan sholat, aku berada di barisan paling belakang yang masih beralaskan koran bekas tepat di atas tanah. Karena musola itu sendiri tidak mampu menampung jamaah yang begitu banyak. Dengan khusyuk, kami melaksanakan ibadah bersama-sama. Namun sesaat setelah salam, tiba-tiba saja ada sesosok anak seumuranku berdiri tegak di samping pohon rambutan, menyeringai dengan memakai baju seragam pramuka lengkap dengan wajah yang perlahan aku sematkan. Wajahnya sudah dipenuhi darah merah segar menetes ke leher sosok itu. Sontak, aku pun berteriak dengan keras, lalu melangkah mundur dalam posisi duduk. Teriakanku membuat semua jamaah sholat di musola seketika terkejut dan melihatku dengan pandangan yang cemas. Saat itu, aku pingsan dibuatnya. Hari begitu cepat, jam sudah menunjukkan pukul 7 malam, yang menandakan kegiatan akan segera dimulai. Aku yang masih berada di dalam tenda dan baru saja sadar dari pingsan, masih dalam keadaan duduk, meringkuk, sembari menggenggam erat songgol itu untuk berjaga-jaga dari sosok yang tidak kasat mata. Dari balik kain tenda, aku melihat bayangan api menyala begitu besar, api unggun yang sudah disiapkan sebelum acara persami ini dimulai. Namun, bayangan api itu tiba-tiba saja perlahan berubah menjadi sosok kepala berambut gondrong. Bayangan itu seolah mendekat ke arahku dan terlihat semakin besar. Dan kali ini aku benar-benar terancam sendirian dan hanya ucapan doa dalam hati yang aku lakukan. Dan tiba-tiba saja Lia mengagetkanku dengan nada tinggi. Itu adalah Lia yang tiba-tiba membuka pintu tenda lalu menghampiriku ke dalam tenda. "Del, bagaimana keadaanmu?" kata Lia. "Aku sudah tidak apa-apa, Lia," jawabku yang masih dalam keadaan terkejut dengan masih perasaan was-was. "Acara akan segera dimulai, ayo ikut, ada api unggun besar," Lia mengajakku.
mengikuti acara itu agar aku tidak sendirian di dalam tenda, dan alangkah baiknya mengikuti acara itu agar bisa segera meleburkan rasa ketakutanku. Sontak, Lia menarik tangan kananku, mengajakku segera keluar dari tenda ini. Lia yang tidak sengaja memegang benda asing itu di lenganku dan melihat benda yang aku bawa terbungkus oleh kain hitam. "Del, apa ini? Ini jimat ya? Kenapa kamu bawa begini? Untuk apa?" ucap Lia. "Iya Lia, ini dari orang tuaku untuk berjaga-jaga saja," jawabku. Lia hanya menghembuskan nafas panjang di hadapanku, seolah dia tidak percaya dengan benda asing yang aku bawa. Aku dan Lia berjalan ke arah api unggun yang letaknya berada di tengah kerumunan siswa-siswi yang mengikuti acara. Aku duduk di antara teman-teman kelompokku, menghadap ke arah api unggun yang sudah menyala sejak tadi. Setiap kelompok wajib menampilkan yel-yel yang sudah dibuat sebelumnya. Acara ini semakin lengkap ketika adanya penampilan musik, melawak, dan atraksi yang disajikan juga pada setiap kelompok. Tidak terasa, aku benar-benar sudah melupakan kejadian yang sebelumnya aku alami. Sehingga tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam saat aku sempat melirik ke arah jam tangan yang aku pakai. "Kalian boleh istirahat ke tenda masing-masing dan akan kita mulai aktivitasnya besok pukul 5 pagi ya," ucap panitia dengan tegas. Aku dan lain membubarkan diri dan segera masuk ke dalam tenda. Aku dan Lia sudah berada di sebuah tenda perempuan dengan penerangan sendiri yang sangat minim. Hanya penerangan dari lampu yang ada di luar tenda yang dapat membantu penglihatanku. Di dalam tenda juga terdapat banyak temanku yang lain. Salah satunya Putri dan Ani yang juga teman sekelasku. Di dalam tenda, aku dan yang lain masih saling berbincang ke sana kemari membahas berbagai topik, dan sesekali aku dan yang lain saling tertawa dengan leluconan yang keluar dari mulut Putri dan Ani. Ini rasa ketakutanku yang awalnya semakin memuncak mulai semakin mereda dengan sendirinya. Waktu semakin larut malam, Lia dan yang lainnya sudah tidur dengan lelap. Entah kenapa, suasana hening di bumi perkemahan ini membuat perasaanku mulai diselimuti rasa ketakutan lagi. Sebelumnya, aku yang sempat tertidur bersama temanku yang lain, entah tiba-tiba saja terbangun lalu ingin beranjak ke kamar mandi untuk buang air kecil. Sebelum kakiku melangkah pergi, aku sempatkan melirik dari sela-sela kain tenda ke arah keluar. Di sana, suasana terlihat lebih gelap karena api unggun yang sudah hampir padam menjadi abu. Lampu utama yang berada di sudut juga sudah mulai dipadamkan. Mungkin maksud dari panitia agar semua siswa-siswinya segera tidur. Hanya terdapat lampu berwarna kuning yang menerangi setiap sudut tenda. Suara hembusan angin dan suara binatang malam semakin membuatku menjadi was-was saat itu. Saat aku ingin mencoba membangunkan Lia yang sudah tidur, rasanya tidaklah pantas hanya membangunkannya untuk sekedar menemaniku. Aku pun mencoba perlahan keluar dari tenda, lalu berjalan keluar ke arah kamar mandi yang letaknya sendiri sedikit jauh dari area perkemahan. Di tengah perjalanan, aku melihat dengan samar seseorang sedang duduk di atas kursi kayu seperti sedang melihat ke arahku. Setelah langkahku semakin mendekat, prasangkaku ternyata benar. Di sana terdapat dua panitia yang sedang berjaga di atas kursi kayu, sedang tidur seperti orang duduk pada umumnya. Di sini langkahku mulai dipenuhi perasaan yang lebih takut dari sebelumnya. Karena aku mencoba membangunkan mereka untuk bisa menemaniku di area yang sepi ini. Tapi mereka
hanya menolehkan kepalanya saja. Dalam hati mungkin panitia juga merasa sangat capek dengan urusan persami ini. Langkahku terus berjalan dan mencoba untuk tenang. Sampailah tepat di depan di kamar mandi yang sedikit membuat tenang karena adanya satu unit lampu menyala berwarna kuning. Walaupun cahayanya yang dipancarkan sedikit redup. Setelah masuk dan hampir menyelesaikan urusanku, entah dari mana tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara tembok seperti sengaja dipukul dengan keras. Dok, 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 dok. Aku yang terkejut seketika berteriak. Astagfirullah. Siapa itu? Kataku. Belum berhenti sampai di situ. Setelah baru saja aku sudah keluar melewati pintu kamar mandi itu, terdengar suara seperti teriakan aba-aba dalam PBB atau baris berbaris. Seperti siswa atau siswi sedang melaksanakan kegiatan. Dalam hati, mana mungkin ada kegiatan lagi malam ini, karena bumi perkemahan ini sudah disewa sepenuhnya oleh pihak sekolahku. Kali ini, aku semakin terancam dengan suara yang aneh itu. Alunan doa yang aku panjatkan dalam hati sudah aku baca sejak dari tenda tempatku beristirahat. Sesampainya di luar kamar mandi, suara-suara yang aku dengar sebelumnya lenyap begitu saja. Tidak ingin mempedulikan semua itu, aku pun segera berjalan ke arah tenda. Tapi baru saja beberapa langkah kakiku berjalan, tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggilku. Suara sosok perempuan yang tidak asing di telingaku. Setelah aku menoleh ke arah belakang, ada sosok anak sepantaranku sedang berdiri tepat di sebelah kamar mandi. Sosok itu adalah Lia. Hempasan nafasku begitu keras karena aku pikir itu adalah sosok makhluk astral yang mulai menggangguku. Lia, kamu ternyata... Kamu mau ke kamar mandi, ucapku. Lia kali ini terlihat berbeda. Rambutnya terurai hampir menutupi mukanya. Bahkan tidak ada jawaban dari mulutnya untuk membalas ucapanku tadi. Aku pikir mungkin Lia saat ini malas untuk berbicara karena rasa kantuknya begitu berat. Aku pun berjalan mendekatinya, memastikan apa yang dia lakukan di luar seperti ini. Setelah aku coba menanyakan urusannya, tiba-tiba saja, tanpa ada suara yang keluar dari mulutnya, tangan kanan Lia bergerak kaku menuju ke arah hutan tepat di belakang kamar mandi yang terlihat lebih gelap. Entah apa yang ingin Lia lakukan. Lia melangkah pelan dengan kondisi tangannya masih menunjuk ke arah hutan itu. Sesekali sempat aku tarik tangannya, mengajaknya untuk kembali ke dalam tenda. Namun hal itu sia-sia. Lia tetap melangkah maju tanpa menghiraukan perkataan dan perbuatanku. Di sini aku sudah bingung dan ketakutan. Lia terlihat aneh dan berbeda dari biasanya sebagai anak yang juga anak penakut. Ingin rasanya aku tinggal saja dan kembali ke arah tenda dan meminta bantuan. Namun aku juga tidak mungkin membiarkan Lia sendiri begitu saja dengan keadaan yang aneh ini. Suasana semakin mencekam. Aku mengikuti Lia yang terus melangkah ke arah hutan hingga terlihat tempat perkemahan sudah memudar dalam pandanganku. Kini aku benar-benar sudah di dalam hutan. Hembusan angin juga terasa lebih dingin menyentuh kulitku. Tiba-tiba saja langkah Lia berhenti ketika tepat berada di depan pohon besar. Pohon beringin dengan akar menjular ke arah bawah, hampir menyentuh tanah. Sekali lagi, aku mencoba menarik tangan Lia untuk kembali ke tempat perkemahan. Namun tangannya seperti kaku membeku dan tangannya kali ini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ketakutanku benar-benar di ujung ubun-ubun. Bingung apa yang harus aku perbuat.
Berbagai cara sudah aku lakukan agar aku dan Lia tidak masuk ke dalam hutan ini. Saat aku tepat berdiri, menatap ke arah wajah Lia, tiba-tiba saja sorot mata Lia menatapku dengan melotot. Wajahnya terlihat pucat, badannya terlihat sangat lemas, hingga akhirnya jatuh pingsan tepat di sebelah pohon itu. Tidak hanya itu, setelah Lia pingsan dan belum sempat aku menolongnya, suara cekikikan dan keramaian seperti di pasar terdengar begitu jelas di telingaku. Sosok-sosok itu seketika menampakkan diri tepat di depanku, seolah mereka telah berhasil mendukungku. Makhluk itu berdiri, sedang menyeringai, lalu mengeluarkan darah dari mata dan hidungnya yang bentuknya sendiri sudah tidak beraturan. Saat itu juga aku berteriak dan berlari yang entah kemana arahnya aku pergi. Saat aku berlari, aku mengingat songgol yang diberikan orang tuaku. Songgol itu bisa memberikan pertolongan dari makhluk-makhluk itu. Namun, barang itu sudah tidak ada di dalam kantong celana saat aku merogohnya. Aku pun terus berlari. Entah kemana akhirnya aku bersembunyi. Badanku seolah tidak terkendali. Terkadang aku dibuat bingung seperti bukan diriku sesungguhnya. Langkahku terhenti ketika aku melihat ada sebuah gua kecil di samping sungai kecil. Pandanganku yang sejak tadi hanya disinari oleh rembulan malam membuat aku sedikit tertolong saat itu. Aku pun memutuskan untuk pergi ke gua kecil itu sesampainya di sana. Aku mulai merasa nyaman dan mencoba untuk menenangkan diri walaupun sejak tadi aku sudah meneteskan air mata dengan jantung yang terus berdenyut hebat. Baru kali ini kejadian seperti ini aku alami hingga segila ini di usiaku yang terbilang sangat muda ini. Semua itu disaksikan oleh Putri yang dari kejauhan mengikuti aku dan Lia. Hingga perbuatan keji itu membuatku ketakutan dan kembali ke dalam tenda.